adik-adik GBI Gra Family. Pada pagi hari ini kita akan kembali mengikuti sekolah minggu di rumah aja. Nah adik-adik, tentunya pasti semuanya kangen ya untuk bersekolah minggu bersama-sama. Tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan, maka kita harus tetap semangat bersekolah minggu bersama-sama di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa dan akan memuji Tuhan bersama-sama. Nah semuanya lipat tangan, tutup mata dan berdoa bersama dengan Kaisar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara kami untuk kami sama-sama boleh lagi mengikuti sekolah minggu di rumah aja bersama dengan sekolah minggu GBI Gra Family. Tuhan yang akan selalu menuntun, menyertai, memberikan kami pertolongan sehingga kami mampu melalui segala sesuatu yang saat ini menghalangi kami untuk bertemu secara langsung. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik percaya, katakan sama-sama. Adik, kali ini kakak mau bercerita tentang seekor rusa yang baik hati. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dengan pinguin yang kecil ini? Aduh, gawat, bagaimana ini? Nana, aku dapat cherry, pinguinnya juga selamat.
lagi, rusa telah menyelamatkan nyawa penguin. Karena kebaikan daripada rusa, dia selain mendapat buah yang diinginkan, juga memperoleh seorang sahabat yang sangat baik. Dan ada tertulis di dalam Roma 12 ayat 21, yaitu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan juga sudah memuji nama Tuhan. Tentunya adik-adik sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan kita dengan tema Yohanes Pembaptis mengajar. Nah, bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, firman Tuhan kita terdapat di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang punya Alkitab di rumah dan juga sudah bisa membaca, boleh membacanya bersama-sama ya, biar kita boleh sama-sama mengikuti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita bagaimana sih Yohanes menyampaikan tentang kabar pertobatan, kabar keselamatan daripada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yohanes ini adalah seorang yang dipersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dia juga adalah anak dari Sakaria. Adik-adik, Yohanes ini hidupnya di mana? Di padang gurun, dan dia mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Dia katakan, bertobatlah dan belilah dirimu dibaptis yang akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis di dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan berdiri menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Nah adik-adik, Yohanes ini adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, di dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak hanya cukup hanya percaya adik-adik, percaya bahwa kita percaya hanya kepada Yesus, tetapi kita juga harus menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan kita itu yaitu mempunyai perilaku yang baik, yaitu juga mengalami baptisan, yaitu dilahirkan kembali di dalam lewat baptisan yang diserukan oleh seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, arti dari pertobatan sesungguhnya adalah percaya kepada Tuhan, dan seperti yang Kak Esther katakan tadi, bahwa menghasilkan perilaku yang baik. Nah, buah pertobatan itu seperti apa sih Kak Esther? Buah pertobatan itu contohnya ketika adik-adik malas belajar dan tidak mendapatkan nilai yang baik, tapi kembali bertobat dan sadar untuk mau belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik. Dulunya malas-malas, kalau disuruh orang tua marah-marah, sekarang mau bertobat dan juga mau disuruh orang tua untuk membantu orang tua, dan kalau disuruh tidak marah-marah lagi adik-adik. Yang dulunya suka suka berkelahi sama temannya, tapi sekarang bertobat dan kembali tidak mau lagi berkelahi dengan temannya, tetapi dia mempunyai kasih, yaitu kasih Kristus untuk selalu mengasihi teman-temannya, dan sehingga adik-adik juga menghasilkan buah-buah pertobatan. Apalagi sih, banyak contohnya adik-adik, banyak yang contoh yang Yohanes bisa berikan buat kita. Contohnya bertanggung jawab di dalam segala apa yang menjadi tugas kita, sehingga Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan sangat senang melihat adik-adik yang mau bertanggung jawab, mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang dulunya juga malas berdoa dan membaca firman, akhirnya dia kembali sadar dan bertobat, dan dia mau kembali berdoa sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan, dan juga mau membaca firman Tuhan. Itu adalah contoh dari perbuatan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes juga kepada banyak orang. Nah, ini juga akan menjadi suatu peringatan buat adik-adik dan kita semua,
bahwa di dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak hanya cukup percaya, tapi kita juga harus menghasilkan apa adik-adik? Buah-buah pertobatan seperti yang Kak Esther berikan contoh tadi ya. Yang dulunya malas, akhirnya malas belajar, akhirnya kembali rajin belajar. Yang dulunya tidak punya tanggung jawab, kembali belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang dulunya suka berkelahi, yang suka membenci temannya, sekarang sudah memiliki kasih dan juga mengasihi orang lain, dan juga punya hati yang sungguh-sungguh mau berdoa dan juga mau membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan sangat luar biasa ya. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan harus seperti Yohanes Pembaptis yang selalu mengajarkan firman Tuhan dengan baik, karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat untuk memuliakan Tuhan, dan juga semangat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, supaya Tuhan semakin sayang dan cinta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis mengajar. Nah adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 27a. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 27a, yaitu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke? Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita mengiring Yesus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, jalan yang kita lalui pasti tidak selalu rata. Ada tantangan, rintangan yang harus kita lalui ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hampir jatuh, kita tidak dibiarkan tenggelam, karena ada yang menopang. Sekarang iman kita harus lebih tinggi, harus lebih kuat daripada ketakutan kita. Percayalah lebih lagi pada Tuhan. Ketika ada tantangan yang lebih besar lagi, ingatlah pada Yesus. Dengan kekuatan dan pemikiran dari kita, asal kita tertuju pada Tuhan, pasti ada pertolongan yang Tuhan berikan pada iman orang yang percaya. Berdoa bersama-sama ya, semuanya lipat tangan kembali dan tutup mata, berdoa bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan terlebih Tuhan sudah juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami seperti Yohanes yang akan selalu belajar firman-Mu dan menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu ini
minggu berikutnya kami tetap boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu di rumah aja. Dan biarlah Tuhan yang tetap melindungi, memberikan kami kekuatan sukacita untuk kami melewati semua tantangan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya sama-sama katakan, Amin. Firman Tuhan